Artinya yang tidak ditetapkan sebagai kawasan berikat atau gudang berikat atau kawasan perdagangan bebas. Mungkin seperti Jakarta, kalau Bapak Ibu perusahaannya bukan ditetapkan sebagai perusahaan yang memiliki fasilitas PPN tidak dipungut ya, tentunya kawasan berikat atau PPN yang dibebaskan gitu. Nah, mekanisme penyerahan dari impor ini tentunya ada mekanisme itu sendiri. Mungkin diantaranya adanya surat ya dari perusahaan yang sehubungan dengan kegiatan atau sehubungan dengan COVID pandemi ini, seperti itu. Nah, penyerahan barang impor pun difasilitasi oleh Pabean, tapi ada mekanisme peraturan itu sendiri, mekanisme tentunya mekanisme administrasi ya, gitu. Administrasinya ini juga dilaporkan oleh wajib pajak ya, yang sudah ditunjuk pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pihak tertentu atau pihak lainnya, seperti itu. Nah, bagaimana peraturannya kalau kawasan di dalam kawasan berikat ataupun kawasan bebas itu ke kawasan ke daerah lain atau tempat lain di dalam daerah Pabean ya. Tentunya kalau memang penyerahannya ke tempat lain ya, ke tempat lain itu ke tempat lain misalkan PTA berada di Batam ya sebagai kawasan FTZ ya. Keluar barang dari Batam tentunya pada umumnya dikenakan PPN ya, dikenakan PPN. Namun dalam hal ini bila mana lawan transaksinya mendapatkan fasilitas pembebasan kepabeanan, tentunya hal tersebut tidak dipungut atau dipotong oleh penjual maupun pembeli, seperti itu. Lalu yang ayat 5-nya, atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas, kawasan berikat dan pengusaha gudang berikat, pengusaha di kawasan bebas, pelaku usaha di kawasan KEK, dibebaskan dari kewajiban untuk melunasi bea masuk dan atau cukai serta dikecualikan dari kewajiban melunasi pajak dalam rangka impor atau dikecualikan dalam kewajiban untuk melunasi PPN dan PPNBM yang pada saat pemasukannya belum dilunasi. Topik yang selanjutnya mengenai insentif dari sektor industri yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020. Insentif yang terdapat atau terdampak dari wabah virus corona, diantaranya ada PPh 21 yang tadi mungkin saya sudah sebutkan tadi sebelumnya, yang memiliki penghasilan karyawan ya tentunya memiliki penghasilan 1 tahun maksimum 200 juta. Ya, itu difasilitasi atau diberikan atau yang disebut pajak ditanggung pemerintah seperti itu selama 6 bulan dari periode April sampai dengan periode atau masa September. Nanti pada masa Oktober lebih lanjutnya nanti mungkin ada peraturan yang terbaru lagi kemungkinan. Mungkin saja PMK 44 ini tidak berlaku lagi. Sekarang PMK 44 ini kan masih berlaku ya sampai dengan masa September ya. Lalu yang withholding tax yang nomor pasal 22, pembebasan atas pasal 22 impor selama 6 bulan juga. Lalu ada pasal 25 yang difasilitasi yang oleh pemerintah sebesar 30%. Jadi dari
PPh 25 Januari sampai dengan Maret itu tetap menggunakan tarif yang atau ya tarif peraturan yang lama ya, yang 25% ya untuk PPh badan, ya, mengacunya kepada perhitungan ya, perhitungan di tahun 2019 dari penghasilan ya, penghasilan PKP-nya tentunya gitu. Nanti fasilitas 30% ini akan menjadi pengurang untuk PPh 25 dimulai itu adalah bulan April sampai dengan bulan September pengurangnya. Tarif PPh 25 yang sebelumnya wacananya itu di tahun pajak atau tahun takwim tahun 2021, maka adanya wabah virus ini dipercepat dengan Kepres nomor 1 itu menjadi bulan April ya di tahun 2020 berlakunya ya, yaitu nanti kita akan bahas ya persentasenya untuk persentase dari tarif pajak badan dan tarif pajak badan yang bukan perusahaan masuk bursa dan yang masuk bursa. Lalu yang PPN di dalam sektor industri PMK 44, restitusi PPN dapat dipercepat selama 6 bulan untuk eksportir dan non-eksportir. Yang kelima, insentif pajak untuk UKM. Pembebasan dari PPh yang 0,5% atau yang disebut penghasilan yang memiliki peredaran bruto tertentu yang mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Ini juga mendapatkan insentif ya sesuai dengan klasifikasi lapangan usaha yang diberikan dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 44 ini. Kemudian selanjutnya penerima insentif untuk PPh 21, pegawai dengan kriteria menerima memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan kode atau klasifikasi lapangan usaha, klasifikasi usaha KLU yang telah diperluas sebanyak 1062 KLU. Juga telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Kriteria berikutnya memiliki NPWP, yang berikutnya pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta. Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP yang terdaftar ya. Lalu yang PPh 22 impor, penerima insentif, wajib pajak yang memenuhi kriteria KLU diperluas menjadi 431 ya di dalam PMK 44 ini dan ditetapkan sebagai perusahaan KIT. Lalu persyaratan berikutnya mengajukan surat keterangan bebas. Surat keterangan bebas PPh 22 diajukan kepada KPP tempat wajib pajak terdaftar, seperti itu. Nah, dalam hal pengajuan ini bisa melalui saluran elektronik, bila mana mungkin sebelumnya Bapak Ibu terhambat juga bisa melakukan secara dokumen hard copy-nya dan soft copy-nya disampaikan ke DJP atau KPP tempat terdaftar perusahaan. Kemudian pasal 25 penerima insentif dengan klasifikasi lapangan usaha diperluas juga sebanyak 846 dan ditetapkan perusahaan KIT menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 30%.
Selanjutnya, untuk PPN, penerima insentif, wajib pajak yang memenuhi kriteria klasifikasi itu diperluas menjadi 431 bidang. Penyampaian SPT PPN, lebih bayar, restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar. Yang tadi saya kemukakan bahwa atas lebih bayar masa PPN sebanyak 5 miliar maksimum ya, itu didahulukan oleh pemerintah saat itu, diberikan kelonggaran ya tentunya. Itu. Lalu, tanpa persyaratan melalui kegiatan tertentu seperti ekspor, penyerahan kepada pemungut PPN, dan penyerahan yang tidak dipungut PPN. Kriteria seperti itu. Kemudian, insentif sektor industri terhadap usaha UKM. Pelaku UKM mendapatkan fasilitas tarif 0,5%, yang tarif tersebut yang diberlakukan dalam peraturan pemerintah nomor 23 yang ditanggung pemerintah. Tentunya Bapak Ibu bila mana yang kemarin ya sudah mengajukan insentif dari pajak atas penghasilan bruto tertentu dengan klasifikasi KLU, nanti jangan lupa laporan realisasi penerimaan 3 bulan tersebut dilaporkan sampai dengan masa September, seperti itu. Pelaku UKM mendapatkan surat keterangan PP 23 serta wajib membuat laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah setiap masa, seperti itu. Jadi PPh 23 ini juga mengacu juga penetapan UKM ya, gitu, penetapan UKM yang sebelum masa pandemi atau sebelum dikeluarkannya peraturan PMK nomor 44 tahun 2020. Selanjutnya, insentif sektor industri, ini ada permohonan online real time ya, single login, penyampaian pemberitahuan pemanfaatan insentif, pasal 21 ditanggung pemerintah, pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran pasal 25 atau permohonan SKB, pemungutan PPh 22 impor yang dilakukan secara online dengan saluran DJP. Lalu selanjutnya SPT tahunan tahun 2018 sebelumnya harus sudah disampaikan karena penentuan dari KLU sesuai dengan tercantum yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT tahun pajak 2018. KLU tidak diisi berdasarkan data KLU terakhir pada database master di DJP. KLU yang sebenarnya berbeda dengan yang tercantum dalam SPT, wajib pajak melakukan pembetulan KLU dengan cara pembetulan SPT ya, seperti itu. Jadi KLU-nya diubah dulu sebelum dilakukan pembetulan. Ketika sudah menerima KLU yang terbaru, itu dengan cara pembetulan SPT bila mana sudah dilapor sebelumnya. Wajib pajak yang baru terdaftar setelah tanggal 1 Januari, KLU disesuaikan dengan surat keterangan terdaftar. Kemudian kita akan membahas topik penurunan tarif PPh Badan dan Go Public melalui Perpu nomor 1 tahun 2020. Meningkatkan kemampuan badan dalam situasi pandemi dan memberikan insentif bagi WP untuk Go Public dan menjual 40% di saham. Tarif yang berlaku PPh Badan turun secara bertahap. Tahun 2020 sampai dengan 2021 ini di 22%, kemudian 20% dimulai tahun 2022. Tarif PPh Badan yang Go Public
dengan persyaratan tertentu 3% lebih rendah dari tarif normal. 19% berlaku 2020 dan 2021, 17% berlaku atau dimulai tahun 2022. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas topik sedikit untuk mengenai pengajuan keberatan bila mana Bapak Ibu peserta yang hadir di sini sedang diadakan pemeriksaan awal ya untuk mengajukan keberatan. Bila mana Bapak Ibu mendapatkan dari pemeriksaan awal ya, pemeriksaan di fungsional sudah dikeluarkan SKPKB sebagai contoh surat ketetapan pajak kurang bayar, sebagai contohnya tanggalnya tanggal 20 Desember 2019 ya, mengacu kepada peraturan perpajakan yang berlaku itu 3 bulan setelah tanggal tersebut ditetapkan. Jadi kalau Bapak Ibu tanggal 20 normalnya ya, tanggal 20 Desember, maka batas akhir tanggal 19 Maret. Seperti itu. Namun dalam hal ini terjadinya wabah COVID, maka pengajuannya tersebut diperpanjang 6 bulan berikutnya. Jadi totalnya menjadi 9 bulan. Yaitu ada di peraturan SE nomor 22 tahun 2020 yang turunannya dari Perpu itu sendiri. Jadi SE ini, surat edaran ini, masalah teknis di waktu, ya seperti itu ya. Jadi COVID ini dalam Perpu ini ditetapkan sebagai wabah pertanggal 29 Februari 2020. Tadi mengacu kepada 3 bulan tersebut di tanggal 19 Maret, maka Bapak Ibu atau wajib pajak dapat secara otomatis perpanjangan itu berlaku ditambah 6 bulan kemudian. Berarti kalau 6 bulan kemudian ditambah 3 berarti 9. Berarti 9 berakhir tanggal 19 bulan 9 kalau SKP-nya ditetapkan, SKPKB-nya ditetapkan tanggal 20 Desember 2019. Seperti itu kurang lebihnya. Memberikan waktu yang cukup bagi WP dan atau DJP untuk penyampaian tanggapan, pembahasan bersama, melakukan penelitian, pemeriksaan, mengingat penerapan social distancing dalam hal pengajuan dari keberatan itu sendiri ya. Pengajuan keberatan pun ini jangka waktu menjadi 9 bulan ini cukup lumayan lama ya dalam mempersiapkan hal perihal dokumen dan lainnya. Tentunya penyelesaian diperpanjang juga maksimal 6 bulan. Yang tadinya penyelesaian keberatan di 12 bulan sejak surat keberatan diterima oleh kantor wilayah pelayanan pajak. Menjadi 18 bulan maksimum untuk penyelesaiannya. Bila mana penyelesaian di luar dari 18 bulan, maka pengajuan semisal SKP-nya dalam hal alasannya itu tidak benar dalam pemeriksaan, ya, misalkan kurang bayarnya menjadi reduce sedikit, misalkan tadinya SKP-nya 1M menjadi menurut Bapak Ibu pengajuannya itu, oh saya cuma 5 dari 1M menjadi 50 juta gitu ya, sepanjang masa yang ditetapkan 18 bulan itu belum diberikan surat ketetapan sampai dengan jatuh tempo ya, maka atas permohonan Bapak Ibu
itu dikabulkan secara otomatis. Saya kira seperti itu, baik restitusi melalui pemeriksaan maupun permohonan keberatan. Permohonan pengurangan penghapusan dan sanksi administrasi, permohonan pengurangan atau pembatalan SKP hasil pemeriksaan yang tadinya 6 bulan menjadi 12 bulan. Yang terakhir, penyelesaian diperpanjang maksimum 1 bulan dalam hal pencairan lebih bayar yang tadi maksimum lebih bayar di 5 miliar. Yang tadinya 1 bulan menjadi 2 bulan. Kemudian, relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan SPT 2019 melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor 6 Tahun 2020 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, pengolahan SPT tahun 2019 sehubungan dengan pandemi COVID-19, batas akhir SPT tahunan PPh badan tetap PPh badan dan orang pribadi ya, itu di tanggal 30 April 2020. Penyederhanaan kelengkapan dokumen dan atau dokumen yang harus dilampirkan. Nah, tentunya ini ada juga syarat prasyaratnya ya. Gitu. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi ya yang mengajukan perpanjangan pelaporan sampai dengan 30 Juni 2020, tentunya orang pribadi yang menjalankan usaha dan atau pekerjaan bebas yang sehubungan dengan SPT-nya 1770 tanpa S. Seperti itu. Nah, yang kedua, perusahaan atau badan ya dengan syarat itu adalah kurang bayar. Dengan syarat adalah kurang bayar. Bagaimana Pak kalau SPT badannya lebih bayar? Nah, lebih bayar, mohon maaf di dalam aturan Per 6 ini tidak berlaku ya, kalau lebih bayar itu tidak berlaku untuk permintaan dari perpanjangan SPT ya, dan atau bila mana Bapak Ibu ya dalam hal kurang bayar pun terlambat dari tanggal 30 April yang kemarin, misalkan dilapornya tanggal 1 karena sistemnya error dan lain sebagainya, maka pelaporan lengkap di tanggal 30 Juni juga tidak diterima alias ditolak. Syaratnya seperti itu. Selanjutnya, kriteria dalam relaksasi dokumen diberikan dalam hal SPT orang pribadi yang tadi setelah saya sebutkan, SPT formulirnya 1770 beserta lampirannya, lampiran 1 sampai dengan lampiran 6. Lalu poin selanjutnya laporan keuangan berupa neraca yang disederhanakan, yang disesuaikan dengan Per 6 ini ya tentunya ya. Lalu yang selanjutnya bukti pelunasan kekurangan bayar pajak. Untuk WP badan paling sedikit menyampaikan formulirnya yang kemarin 1771 beserta lampiran 6 beserta lampiran khusus SPT badan, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan yang sederhana dan bukti pelunasan kekurangan. Kami mengingatkan kembali bahwa pada saat bulan Juni bulan ini sampai dengan tanggal 30 Juni pelaporan yang kemarin mengajukan perpanjangan untuk segera dilaporkan dalam SPT lengkap seperti itu. SPT lengkap itu ada di dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 2 Tahun 2009 mengenai tata cara penyampaian. Harus disampaikan tanggal 30 Juni. Bila mana Bapak Ibu terlambat, ya
maka ada ketentuan sanksi-sanksi yang berlaku seperti itu. Dan atau pada saat 30 Juni adanya kekurangan bayar dari yang bulan April, misalkan bulan April bayarnya 10 juta, PPh-nya ternyata setelah dihitung ulang oleh Bapak Ibu adanya tambahan koreksi fiskal atau dokumen yang belum di-input yang menyebabkan hutang pajak menjadi bertambah 5 juta, maka 5 juta itu nanti dibayarkan di bulan Juni, maka akan dikenakan sanksi yang berlaku ya. Sanksinya mungkin 2% ya, dikalikan dengan 2 bulan ya, gitu ya. Ketika terjadi kekurangan bayar dari pelaporan atau pembayaran yang dilakukan pada masa April. Selanjutnya, penyederhanaan dokumen dan atau ini harus dilampirkan ke laman DJP dengan tab pelayanan KSWP ada di dalam profil pemenuhan kewajiban pajak. Selanjutnya, kita akan memasuki topik mengenai pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik atau yang disebut PMSE. Pemajakan yang dilakukan terhadap kegiatan usaha yang tumbuh karena keterbatasan transaksi konvensional melalui tatap muka yang memberikan level playing field. Menunjuk kriterianya SPLN, pedagang yang berada di luar daerah pabean atau penyedia jasa luar negeri, platform luar negeri untuk memungut, menyetor, dan melaporkan dari PPN itu sendiri. Selanjutnya, SPLN dapat menunjuk perwakilan di Indonesia untuk memungut, menyetor, dan melapor PPN atas nama SPLN itu sendiri, ya. Ketentuan dalam PMK nomor 48 tahun 2020 seperti itu. Selanjutnya, SPLN ini dengan signifikan ekonomi presence atau SEP, presence ya atau SEP sebagai BUT dan dikenai PPh, bila tidak terdapat dikenai PPh maka dikenai pajak elektronik. Nah, poin-poin ini dalam hal ini masih dalam pembahasan di internal dan belum dikeluarkan aturan yang berlaku untuk peraturan teknisnya tentunya nanti itu entah per dirjen, lalu turunannya lagi mungkin surat edaran. Kemudian juga belum diatur untuk sanksi bagi pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PPMSLN yang sehubungan dengan perdagangan sistem elektronik, sanksi bagi pedagang LN yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban, sanksi administrasi yang sesuai Undang-Undang KUP, pemutusan akses oleh Menkominfo atas permintaan Menq, pemutusan akses yang dilakukan apabila SPLN setelah ditegur tetap tidak memenuhi ketentuan dalam jangka waktu tertentu dalam teguran, itu juga belum diatur, dan ketentuan lain mengenai penetapan, penagihan, dan upaya hukum atas penanganan PPN, PPh, pajak transaksi elektronik yang sesuai Undang-Undang KUP sampai saat ini karena peraturan PMK nomor 48 tahun 2020 yang akan berlaku di tanggal 1 Juli, maka turunannya itu belum diatur secara implisit ya, Bapak Ibu.
Materi yang terakhir mengenai strategi pencapaian target penerimaan. Tahun 2020 ini merupakan strategi bagi DJP sampai dengan tahun 2024. Perluasan basis akan ditempuh melalui peningkatan kepatuhan, pengawasan, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang dimaksud dalam hal ini peningkatan kepatuhan tentunya analisa dari setelah tanggal 30 Juni, tentunya tanggal 1 Juli, para pegawai pajak akan menelaah dan meneliti SPT yang dilaporkan Bapak Ibu, ya, seluruhnya akan meneliti baik itu kurang bayar maupun lebih bayar, yang nanti akan dianalisa dan kemudian bila mana ada memenuhi kriteria untuk pemeriksaan lebih lanjut, maka SPT Bapak Ibu, maka wajib pajak yang diwakili direktur ataupun konsultan pajak tentunya harus dapat mengklarifikasi dari laporan keuangan baik neraca maupun dari laba rugi, seperti itu. Baik, dari saya cukup, mungkin nanti kita akan kembalikan ke hostnya, ke Ibu Dohia untuk sharing, tanya jawab, seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, silakan Bu Dohia. Ya, terima kasih ya kepada Bapak Andi Saputra atas pemaparannya ya Pak ya, mengenai insentif pajak untuk bisnis di masa new normal ini. Gitu. Mungkin untuk selanjutnya dibuka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Jadi silakan bagi yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar ya Bapak Ibu. Nah, di sini udah ada pertanyaan yang masuk nih Pak Andi. Dari Ibu Sri Hadi, Winarningsih, mengenai pertanyaan untuk UKM yang biasanya mengacu PPh 23 2018 yaitu 0,5% dari omset tahun 2020 ini dibebaskan. Apakah hanya 2020 saja atau ada wacana 2021 juga? Terima kasih. Silakan dijawab Pak Andi. Baik, terima kasih atas pertanyaan dalam sharing session Bu Sri Hadi mengenai pajak UMKM yang mengacu terhadap peraturan pemerintah nomor 23, omset yang penghasilan bruto tertentu dalam PP 23 bila mana itu perusahaan, maka tahun buku diberlakukan hanya 3 tahun. Ya. Sehubungan dengan adanya COVID-19 ini yang diatur dalam PMK nomor 44 tahun 2020, pembebasan dari peraturan pajak PP nomor 23 hanya berlaku selama 6 bulan, yaitu dari bulan April atau masa April sampai dengan masa September. Nanti untuk masa Oktober, penghasilan Oktober, penghasilan November, penghasilan Desember, dan seterusnya, nanti adanya mungkin peraturan terbaru yang mengacu yang kepada PMK 44 atau seperti apa yang mungkin nanti kita akan up to date kembali Bu Sri Hadi, seperti itu. Jadi simpulannya pajak UMKM yang mendapatkan fasilitas ini hanya berlaku selama 6 bulan. Apakah itu 6 bulan akan dilanjut lagi atau tidak? Nanti mungkin ada peraturan yang terbaru lagi, apakah pengganti dari PMK nomor 244 atau dikembalikan dalam peraturan PP nomor 23 tahun 2018. Sepanjang periode tersebut masih berlaku. Orang pribadi 7 tahun buku, ya,
perusahaan 3 tahun, CV dan lainnya itu 5 tahun buku. Terima kasih Pak. Iya, sama Bu. Cukup Halo, jelas Pak ya Andi. Ibu Sri Hadiah. Bisa langsung ngomong nggak ini Pak Andi? Aduh, Pak Yusuf lagi nih kan. Ini senior ini ya. Bisa ini nggak balik ke slide Monggo. 1A tentang PPN? Ya, monggo, monggo, Pak. PPN kawasan berikat. Yang ini ya Pak, Terus, PPN. terus. Oh, kelewat ya. Kan tadi kawasan berikat diberikan kebebasan untuk tidak membayar bea masuk ya. Di PEM. Betul, Pak. Nah, terus juga dikecualikan membayar PPN kalau nggak salah ya begitu. Betul, Pak. Nah, itu untuk contoh misalnya saya punya supplier ya. Saya jual barang ke supplier, lalu saya biasa menerbitkan faktur pajak. Nah, misalnya transaksi 1 miliar, maka saya akan terbitkan faktur pajak 100 juta. Baik. Tetapi pada saat nanti dia bayar, saya hanya terima 1 miliar tanpa dapat PPN-nya. Karena transaksi 1 miliar ya, Pak ya? Ya, karena si supplier tadi tidak bayar pajak karena dia termasuk kriteria yang dibebaskan. Nah, dalam hal COVID-19 ini, apakah saya juga tetap masih harus menerbitkan faktur pajak? Karena tadi saya lihat sekilas ada pemberian kebebasan untuk tidak bayar pajak. Kenapa demikian? Ini tentu berbeda ketika saya menerbitkan pajak tadi, maka otomatis sales saya akan tercatat di kantor pajak. Berbeda dengan ketika saya tidak menerbitkan faktur pajak. Itu saya bisa hidden aja laporannya. Nah, dengan adanya COVID ini, apakah kemungkinan saya juga tidak perlu menerbitkan faktur pajak? Gitu Pak Andi. Ya, baik. Baik. Sepertinya saya sudah pernah jawab nih Pak Yusuf nih ya. Ya, itu pernah cuma untuk masalah COVID-19. Oh, masih COVID-19 ya. Ya. Apa ininya, apakah sama tetap menerbitkan faktur pajak atau nggak perlu? Ya, baik. 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 Saya akan jelaskan mengenai mengenai dari COVID-19 ini ya, tentunya bisa mengacu kepada PMK. Bila mana Pak Yusuf melakukan transaksi kepada lawan transaksi ya, seperti itu. KLU-nya, klasifikasi lapangan usahanya pada saat apply di laman elektronik DJP online dapat dibebaskan ya dalam hal ini, dapat surat pembebasan PPN ya, maka dalam hal penyerahannya tersebut tentunya tidak dikenakan bila mana KLU ini dalam hal kategori terdampak dari usahanya terdampak dari pembebasan COVID. Faktur pajak tetap disampaikan oleh wajib pajak seperti hal peraturan yang sebelumnya ya Pak ya, itu. Nah, nanti pelaporannya itu akan disandingkan ke pelaporan PPN, seperti itu Pak Yusuf ya. Nah, tadi bisa diulang untuk transaksi lawan transaksinya posisinya di kawasan bebas atau di kawasan lainnya? Kawasan penimbunan berikat.
Oh, kawasan penimbunan berikat ya. Kawasan penimbunan berikat tentunya bila mana wajib pajak bertransaksi ke kawasan berikat, tentunya fakturnya juga dibuat adalah yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut ya dalam hal ini ya. Dalam hal ini pembebasan fasilitas tidak dipungut ya. Nah, selain itu pembebasan tidak dipungut ini kalau Pak Yusuf perusahaannya adanya pembebasan PPh lainnya seperti itu atau tidak? Enggak, itu aja, PPN aja. Ya, untuk masalah PPN, jadi betul. clear ya. Ya, jadi clear menerbitkan faktur pajak ya. faktur pajak dengan kode 07 ya tentunya. 70 Tetapi ya. 07 ini Bapak nanti bisa memilih ya. 07 ini ada juga yang kawasan bebas dan ada juga kawasan berikat gitu. Jadi dipilihnya untuk kawasan berikat karena peraturan pemerintahnya berbeda di kawasan FTZ maupun bond zone gitu. Seperti itu. Siap. Terima kasih. Makasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf, sudah jelas ya Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan dari Bapak Jayadi. Untuk kasus sengketa pajak yang sudah sampai di pengadilan, itu sepertinya tidak ada ketentuan baru terkait jangka waktu penyelesaiannya ya Pak. Dalam hal ini, dalam masa pandemi ini ya. 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 Baik. Baik. Untuk masalah sengketa pajak, mungkin ini jangka waktu atau apa ya? Dibuatnya jangka waktu ya terkait penyelesaian ya. Nah, ini jangka waktu. Ya, untuk masalah jangka waktu memang di pengadilan pajak melalui virtual account ya, begitu. Sepanjang jadi tidak adanya tatap muka gitu. Nah, pelaksanaannya pun belum diatur secara implisit seperti halnya dengan keberatan. Kalau keberatan mungkin ada di dalam SE yang telah tadi saya sebutkan. Kalau untuk virtual dari virtual online untuk penyelesaian sengketa di pengadilan pajak dibanding nanti ada pemberitahuannya langsung dari pengadilan pajak sehubungan dengan sengketa yang belum terselesaikan di keberatan, yaitu nanti diselesaikan di banding seperti itu. Kalau kemarin pengalaman wajib pajak atau klien saya sendiri itu penyelesaian bandingnya pun ditunda dulu karena memang petugasnya tidak boleh tatap muka dan memang pada saat bulan 3 sampai dengan bulan 5 kemarin melalui surat yang ditetapkan seperti itu. Baik, sudah cukup jelas ya Bapak Jayadi. Mungkin ada pertanyaan lain nih dari Bapak Ibu. 9 menit lagi ya waktu kita masih ada. Oh ya, mungkin ini aja ya Pak ya. Mungkin saya yang akan bertanya nih Pak, untuk karena Bapak Ibu mungkin di sini masih belum pertanyaan. Ini Pak terkait insentif pajak, mungkin ini kan beritanya kan kalau misalnya di internet gitu, ini kita masih bisa ngajuin nggak sih Pak sebenarnya insentif pajak ini? Ya, baik. Insentif pajak yang dikeluarkannya melalui PMK 44 tahun 2020 berakhir sebelum masa pelaporan, yaitu sebelum tanggal batas tanggal 20 tentunya gitu. Jadi pengajuan ya, jadi bila mana wajib pajak memenuhi kriteria KLU yang ditetapkan oleh PMK 44
ya, setelah memenuhi kriteria KLU yang ditetapkan oleh PMK 44, maka pengajuannya maksimum kemarin tanggal 20. Pengajuan berikutnya tidak ada, jadi batas maksimum kemarin sampai dengan bulan Juni. Nah, nanti setelah itu adalah laporan realisasi dari wajib pajak yang telah mendapatkan fasilitas dibebaskan, baik itu PP nomor 23, baik itu PPh 22, ya. Kalau PPh 21 tanpa surat keterangan bebas secara otomatis, bila mana KLU dari perusahaannya tersebut memiliki kategori dibebaskan, maka secara otomatis PPh 21 untuk karyawan yang memenuhi persyaratan sampai dengan 200 juta penghasilan per tahun termasuk dalam fasilitas penanganan dari COVID-19. Ya, seperti itu, Bu Doria. Oke, makasih Pak. Ya. Nah, terima kasih Bapak Andi. Selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan lagi Pak. Oh, sebentar, ini ada pertanyaan dari luar nih Pak. Saya tanya ya. Ya. Nah, ini ada yang tanya Pak, dari Ibu Yuli namanya, yang 0,5% PP 23 itu kan untuk PT cuma 3 tahun berlakunya. Ada kemungkinan bakal diperpanjang lagi nggak sih? Sama ya kayak tadi Ibu ini? Ya, jadi PP nomor 23, kalau kita mengacu yang PP nomor 46 ya, tahun 2000, yang sebelum berlaku 2000, PP nomor 23 ini sebelum tahun 2018, itu kalau nggak salah 5 tahun ya, 5 tahun atau 10 tahun ya baru dikeluarkan peraturan yang terbaru ya gitu. Jadi PP 23 ini, karena PP nomor 46 tidak secara implisit ya, ketetapannya sampai berapa tahun jenisnya, misalkan orang pribadi menjalankan usaha berapa tahun dia dapat menjalankan PP nomor 46. Nah, PP nomor 23 ini dia diatur gitu bagi orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas dan atau usaha, wirausaha yang dapat memilih ya, dapat memilih PP nomor 23 yang 0,5% atau dia bisa memilih dengan perhitungan norma ya, kalau memang sudah melebihi dari 4,8 miliar per tahun, maka peraturannya diwajibkan untuk pembukuan seperti itu. Ya, jadi peraturan PP nomor 23 ya, dan atau menggunakan norma pada orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas itu dapat memilih seperti itu. Ketika sudah 4,8, di atas 4,8 miliar per tahun, itu wajib dengan menggunakan pembukuan seperti itu. Ya, orang pribadi saat ini PP nomor 23 selama tahun buku 7 tahun gitu. Untuk perpanjangan sebagai salah satu contoh di PP nomor 23 ya, misalkan tahun buku 2018 masih 0,5 seperti itu, masih under 4,8 miliar per tahun. Tahun 2009 demikian. Tetapi di tahun 2019 sebagai contoh ketika bulan April atau bulan Mei gitu ya, telah melebihi omsetnya 4,8 miliar per tahun, maka dalam pengaturan PP nomor 23 itu tidak bisa langsung mengacu kepada pasal 31E gitu ya. Tidak bisa mengacu kepada pasal 31E, melainkan PP nomor 23 itu diselesaikan sampai dengan akhir tahun takwim gitu. Jika wajib pajak ya, jika wajib pajak
pertengahan tahun, semisal bulan Juli atau bulan Mei atau bulan Juni, omsetnya melebihi 4,8 miliar per tahun. Jadi dituntaskan dulu PP nomor 23 sampai dengan akhir tahun. Nanti tahun berikutnya baru mengacu kepada pasal 31E, yaitu dengan menggunakan pembukuan. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih Pak Andi. Ya. Semoga terjawab ya Bu Yuli. Nah, oke, Bapak Ibu, kita udah ada di penghujung acara ya. Ini kita udah di jam 8:30, nggak kerasa. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak sama Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam acara webinar kali ini. Terima kasih juga kepada Pak Andi sebagai narasumber ya Pak ya di acara kali ini. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada request lebih lanjut ya dari Bapak atau Ibu yang misalnya mau diskusi gitu kan tentang tentang permasalahan perusahaannya, permasalahan di startup ataupun di UKM gitu. Jadi nanti bisa langsung hubungi konsultanku aja Ibu, Bapak. Jadi nanti kita bisa bantu menghubungkan Ibu dengan para mitra profesional gitu kan, kayak konsultasi perpajakan ataupun yang lainnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini sekali lagi konsultanku juga sebagai platform tenaga kerja ataupun konsultan ya Bapak Ibu gitu. Nah semoga bermanfaat hari ini. Ini saya boleh minta foto bareng dulu nggak Bapak Ibu? Jadi semuanya dinyalain videonya biar buat dokumentasi aja nih. Kalau boleh. Iya. Foto keren. Ya oke. Belum semuanya ya. Kita tunggu semuanya dulu. Oke. Bapak Ibu yang lain mau dinyalain nggak nih videonya? Ya udah oke segini dulu aja ya. 1, 2, 3. 1, 2, sebentar. Oke, udah ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini. Semoga next kita bisa silaturahim bareng lagi ya melalui webinar yang lainnya gitu. Jangan lupa ya Ibu, Bapak Ibu di follow platform konsultanku. Jadi nanti kalau misalnya ada info-info lebih lanjut mengenai webinar seperti sekarang ini, nanti kita bisa langsung update-nya di sana gitu. Nah, kalaupun nanti nih ada request atau dari Bapak atau Ibu gitu kan mengenai diskusi atau sesi webinar kedua gitu kan dari webinar kali ini, kalau ada request kayak gitu kita bisa adakan lagi nih Bapak Ibu gitu. Jadi nanti kita pembahasannya lebih dalam lagi gitu biar lebih seru. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Terima kasih kepada para pembicara ya, Pak Andi Saputra. Semoga lancar semuanya, sehat-sehat semua. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin, Ya, Pak. Terima kasih.